Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindani Nikmah Anjalillah, NIM 23862060.007. Di sini saya berasal dari Prodi PGSD Umsida kelas A1 semester 5. Di sini saya akan mereview buku yang ketiga. Buku ini adalah buku yang diberikan oleh Bu Vanda Rezania untuk dapat direview sebagai tugas ketiga, yaitu mereview buku di mata kuliah layanan bimbingan SD. Dalam buku ini yaitu mengenai tentang buku ajar bimbingan dan konseling Islami di sekolah yang disusun oleh Eni Variatul Fahyuni SPSI MPDI. Di dalam buku ini terdapat 8 bab. Yang pertama, bab ke-1 membahas mengenai konsep dasar bimbingan konseling, yang di dalamnya ada 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian bimbingan, yang kedua pengertian konseling, yang ketiga bimbingan dan konseling Islami. Dalam hal ini akan saya review menjadi satu kesatuan di dalam 3 subbab tersebut di bab 1 mengenai tentang konsep dasar bimbingan konseling. Jadi secara sejarah di Indonesia, ilmu yang awalnya dikenal sebagai bimbingan dan penyuluhan, yaitu guidance and counseling dalam bahasa Inggrisnya, kemudian berganti nama menjadi bimbingan konseling pada awal Orde Baru pada tahun 1970. Karena istilah penyuluhan telah banyak digunakan di bidang lain dengan makna yang berbeda, sehingga dianggap tidak tepat oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yaitu IPBI. Pelayanan ini di sekolah bertujuan membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan aspek pribadi, sosial, belajar, serta merencanakan karir. Difasilitasi secara individual, kelompok, atau klasikal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka, sekaligus mengatasi masalah yang dihadapi. Secara etimologis, bimbingan berasal dari kata Inggris yaitu guidance, yang berarti menunjukkan atau membantu. Namun tidak semua bantuan dapat disebut bimbingan. Berbagai ahli seperti Prayitno, Crow, Arthur J. Jones, dan Muhammad Surya memberikan definisi yang berbeda namun memiliki poin penting yang sama, yaitu bimbingan adalah proses berkesinambungan, sistematis, dan tanpa paksaan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal agar mencapai kemandirian, penyesuaian diri, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Diberikan kepada setiap individu yang membutuhkannya dan harus dilakukan oleh personil yang berkualifikasi dalam suasana asuhan normatif sesuai budaya Indonesia. Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris yaitu to counsel, yang berarti memberi saran dan nasihat. Selalu dirangkaikan dengan bimbingan karena merupakan alat penting dalam pelayanan bimbingan. Menurut Rogers, dan karakteristik yang dikutip dari Patterson melalui Scherzer dan Stone, konseling bertujuan membantu individu merubah sikap dan tingkah laku secara sukarela melalui wawancara dalam suasana pribadi dan rahasia. Dengan konselor yang memiliki keahlian untuk menangani masalah psikologis klien. Bimbingan dan konseling Islami berdasarkan ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan dan konseling Islami berdasarkan ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna yang luas, sehingga tujuannya adalah meningkatkan kesadaran eksistensi manusia sebagai makhluk Allah. Bimbingan Islami adalah proses bantuan terarah untuk mengembangkan potensi fitrah beragama secara optimal dengan menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dapat menjalin hubungan baik dengan Allah.
manusia, dan alam semesta sebagai khalifah. Konseling Islami adalah usaha membantu individu mengatasi penyimpangan perkembangan fitrah beragama agar kembali menyadari peranannya sebagai khalifah. Kliennya adalah setiap individu yang sedang menginternalisasikan norma agama maupun yang mengalami penyimpangan. Sedangkan konselor Islami harus dapat merealisasikan pola hidup yang diridhoi Allah dalam tutur kata dan perilakunya. Kemudian bab 2 mengenai fungsi bimbingan konseling, di mana terdapat 4 subbab di dalamnya, yaitu yang pertama fungsi bimbingan, kedua layanan bimbingan, ketiga tujuan bimbingan dan konseling, keempat fungsi bimbingan dan konseling. Dalam hal ini akan saya review menjadi satu kesatuan di dalam bab 2 ini. Menurut Kamaluddin tahun 2011, layanan bimbingan memiliki 7 fungsi, yaitu preventif untuk mencegah masalah pada siswa yang belum bermasalah, kuratif untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan, dan memecahkan masalah sendiri melalui konseling individu, preservatif untuk menjaga kondisi baik pada siswa yang sudah mengatasi masalah, misalnya dengan melibatkan mereka dalam organisasi. Developmental untuk mengembangkan potensi siswa seperti melalui lomba atau kelompok olahraga. Distributif untuk menyesuaikan kemampuan, minat, dan cita-cita siswa dengan pilihan pendidikan atau pekerjaan. Adaptif untuk membantu staf sekolah menyesuaikan strategi dengan kondisi siswa berdasarkan data bimbingan. Serta adjustif untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui orientasi atau informasi bergaul. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan membuat siswa mandiri, bertanggung jawab, kreatif, dan produktif yang sesuai dengan SK Mendikbud nomor 5 /0 /19 tahun 1995 dibagi menjadi Saltan dan Satkung, yaitu di mana Satlan adalah satuan layanan dan Satkung adalah satuan pendukung dengan 9 layanan, yaitu pengumpulan data tentang diri dan lingkungan siswa melalui teknik testing dan non-testing yang dicatat dalam map pribadi. Informasi tentang hal-hal yang tidak banyak dibahas di mata pelajaran juga dapat diberikan kepada guru, orang tua, dan masyarakat. Konseling kelompok dan individu secara face-to-face dengan berbagai pendekatan sesuai kondisi klien, di mana konselor membantu menemukan jalan pemecahannya sendiri. Referral kepada ahli seperti dokter atau psikiater jika masalah di luar kemampuan konselor atau sekolah. Pembelajaran untuk membantu siswa merencanakan tugas belajarnya. Bimbingan kelompok secara klasikal untuk meningkatkan interaksi. Konsultasi profesional dalam suasana kerjasama. Konferensi kasus untuk mengkaji kasus dengan berbagai pihak. Serta home visit untuk mengenal lingkungan siswa atau berkonsultasi dengan orang tua. Seluruh layanan ini diberikan demi kepentingan siswa, juga dapat diberikan kepada pihak terkait dalam bentuk informasi dan konsultasi. Tujuan bimbingan dan konseling adalah agar siswa menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Di mana menemukan pribadi berarti mengenal kekuatan dan kelemahan serta menerima diri sendiri secara positif untuk pengembangan lebih lanjut. Secara keseluruhan, bimbingan dan konseling berfungsi membantu peserta didik berkembang secara optimal menjadi pribadi utuh dan mandiri, sehingga konselor harus dapat memahami fungsi, prinsip, asas, ruang lingkup, dan setting layanan yang diberikan. Kemudian bab ketiga tentang peranan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Dalam hal ini, di dalam bab 3 terdapat 3 sub pembahasan di dalamnya, yaitu yang pertama kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan, yang kedua pola kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan, yang ketiga peranan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Dalam hal ini akan saya sampaikan dengan satu kesatuan.
yaitu bimbingan dan konseling adalah kegiatan pelayanan bantuan yang terencana, terorganisir, terkoordinasi, teratur, dan berkesinambungan oleh guru BK atau konselor, yang kehadirannya merupakan keharusan dan membutuhkan lembaga serta tenaga profesional. Kedudukannya dalam pendidikan formal berada pada bidang pembinaan pribadi. Selain bidang instruksional dan kurikulum yang bertanggung jawab memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta bidang administrasi dan kepimpinan yang menangani perencanaan, organisasi, pembiayaan, dan pengawasan. Bidang pembinaan pribadi bertujuan memberikan kesejahteraan lahiriah dan batiniah kepada siswa. Karena sekolah yang hanya menjalankan program instruksional dan administrasi beresiko dapat menghasilkan individu yang pintar tetapi kurang mampu memahami potensi diri, yang dapat menyebabkan pengangguran intelektual atau sarjana tidak siap pakai. Melalui program yang baik, peserta didik diharapkan mengembangkan potensi secara optimal, menemukan kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial, serta menyelaraskan kemampuan dengan cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini perlu dilakukan oleh petugas khusus karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan hanya oleh guru pengajar saja. Memerlukan keahlian tersendiri, terkadang diperlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik, serta dibutuhkan wadah khusus untuk menangani masalah siswa. Bimbingan konseling Islami memerlukan personil profesional dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan. Dapat dikembangkan melalui pengembangan profesi, manajemen program, dan riset serta pengembangan. Menurut Thohari Musnawar tahun 1985, yaitu salah satu pola hubungan adalah bimbingan identik dengan pendidikan, di mana keduanya memiliki prinsip dan tujuan yang sama, yaitu mengembangkan individu secara optimal. Dengan perbedaan hanya pada metode dan fokus perhatian, kebaikan pola ini adalah bimbingan dan pendidikan menjadi integral. Namun kelemahannya adalah pendidik kurang dibekali pengetahuan dan keterampilan bimbingan yang memadai serta banyak program yang membutuhkan penanganan khusus. Secara umum, peranan bimbingan dan konseling adalah membantu sekolah untuk dapat mempersiapkan tenaga yang memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bab 4 mengenai prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling. Di dalam bab 4 ini terdapat 2 subbab, yaitu yang pertama prinsip bimbingan dan konseling, yang kedua asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam hal ini akan saya review menjadi satu kesatuan, di mana prinsip bimbingan dan konseling berasal dari kata prinsipia yang berarti permulaan yang menjadi dasar pelaksanaan layanan. Menurut Prayitna dan Erman Amti tahun 1994, prinsip ini berkaitan dengan sasaran, masalah klien, program serta tujuan dan pelaksanaan layanan. Adapun prinsip yang dirumuskan Prayitna dan kawan-kawan tahun 1997 adalah untuk sasaran layanan melayani semua individu tanpa diskriminasi, memperhatikan keunikan dan perkembangan serta perbedaan individu. Untuk masalah individu, memperhatikan pengaruh kondisi diri dan lingkungan serta faktor kesenjangan sosial ekonomi budaya. Untuk program pelayanan menjadi bagian integral pendidikan, fleksibel sesuai kebutuhan, dan disusun secara berkelanjutan. Untuk tujuan dan pelaksanaan diarahkan pada kemandirian diri, keputusan atas kemauan sendiri, ditangani oleh ahli, melibatkan kerjasama pihak terkait, serta mengembangkan program melalui hasil pengukuran dan penilaian. Selain prinsip, terdapat 12 asas yang harus diperhatikan menurut Prayitno, yaitu asas kerahasiaan untuk menjaga kepercayaan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, asas kesukarelaan tanpa paksaan, asas keterbukaan agar klien merasa nyaman, asas kekinian berfokus pada masalah saat ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, asas kemandirian sesuai firman Allah Subhanahu wa taala,
tentang beban sesuai kesanggupan, asas kegiatan dengan memberikan tugas kepada klien, asas kedinamisan dengan mendorong perubahan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, asas keterpaduan dengan bekerja sama dengan pihak terkait, asas kenormatifan sesuai norma masyarakat, asas keahlian dengan petugas yang berkualifikasi sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, asas alih tangan untuk merujuk ke pihak lebih ahli sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, serta asas tutwuri handayani yang dilakukan secara sistematis dan berencana, khususnya untuk SD, dengan layanan spesifik yang dilaksanakan oleh guru kelas dan didukung oleh konselor. Kemudian bab 5 mengenai pola umum bimbingan dan konseling di sekolah. Di dalam bab 5 ini terdapat 3 subbab di dalamnya, yaitu tentang bidang-bidang bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling, dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Dalam 3 subbab ini, di bab 5 akan saya review menjadi satu kesatuan, yaitu pola umum bimbingan dan konseling disebut BK Pola 17 yang mencakup 4 bidang layanan, 7 jenis layanan, 5 kegiatan pendukung, serta didasari pemahaman menyeluruh tentang wawasan BK. Bidang-bidang layanan meliputi bimbingan pribadi untuk mengembangkan pribadi yang beriman, mandiri, dan sehat, bimbingan sosial untuk membantu berhubungan dengan lingkungan berdasarkan budi pekerti, bimbingan belajar untuk menumbuhkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, serta bimbingan karir untuk mengenal potensi dan memantapkan pilihan karir. Jenis layanan yang diselenggarakan adalah orientasi untuk membantu penyesuaian diri di lingkungan baru, informasi untuk memberikan bahan pengambilan keputusan, penempatan dan penyaluran untuk mendapatkan tempat yang tepat sesuai potensi, pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan belajar, konseling perorangan untuk menangani masalah pribadi secara tatap muka, bimbingan kelompok untuk membahas topik tertentu melalui dinamika kelompok, serta konseling kelompok untuk menyelesaikan masalah pribadi melalui kelompok. Kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi BK dengan mengumpulkan data menggunakan tes maupun non-tes yang disimpan dalam kumulatif record, penyelenggaraan himpunan data secara berkelanjutan dan komprehensif, konferensi kasus untuk membahas masalah siswa dengan pihak terkait, kunjungan rumah untuk memperoleh data tentang kondisi keluarga dan lingkungan siswa, serta alih tangan kasus untuk merujuk ke pihak yang lebih ahli. Kemudian bab 6 mengenai tentang data dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Di dalam bab 6 ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama jenis data, yang kedua sumber data, yang ketiga teknik pengumpulan data. Dalam hal ini akan saya review menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, konselor harus dapat memahami klien dan lingkungannya secara utuh melalui data yang dikumpulkan. Jenis data meliputi data pribadi peserta didik yang menunjukkan keunikan masing-masing sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, yang dapat dikelompokkan untuk mengetahui kecenderungan umum, serta data tentang lingkungan yang membantu dalam proses penyesuaian diri dan pengembangan potensi siswa. Sumber data ada 2 jenis, yaitu sumber primer yang diperoleh langsung dari individu bersangkutan dan sumber data ada 2 jenis, yaitu sumber primer yang diperoleh langsung dari individu bersangkutan dan sumber primer yang diperoleh langsung dari individu yang bersangkutan, dan sumber sekunder yang diperoleh dari pihak lain. Yang keduanya digunakan untuk mendapatkan data otentik. Teknik pengumpulan data meliputi teknik tes dengan menggunakan instrumen terstandarisasi seperti tes PM, skala Wechsler, dan differential aptitude test untuk mengungkap kemampuan potensial atau dasar, serta teknik non-tes yang lebih sesuai untuk menilai aspek tingkah laku. Salah satunya adalah wawancara yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
insidental atau terencana dengan mempersiapkan pedoman dan menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian bab 7 yaitu mengenai model bimbingan konseling Islami di sekolah. Dalam bab ini terdapat 2 subbab di dalamnya, yaitu tentang yang pertama pengembangan bimbingan konseling Islami, yang kedua bimbingan konseling dan kurikulum sekolah. Dalam hal ini akan saya sampaikan menjadi satu kesatuan, yaitu bimbingan dan konseling berperan penting untuk mengatasi masalah siswa sekolah dasar dan mendukung keberhasilan program pendidikan yang bertujuan mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai UU SPN nomor 20 tahun 2003. Mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, pengelolaan administrasi dan supervisi, serta layanan bimbingan konseling untuk menangani kesulitan belajar emosional atau masalah lainnya. Pengembangan model bimbingan konseling Islami terdiri dari panduan wawancara, skala sikap untuk mengukur perilaku Islami, dan instrumen validasi untuk menilai efektivitas yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan komponen rasional, konsep kunci, visi misi, tujuan, sasaran, dan interaksi. Keefektifannya diuji melalui penilaian pakar dan praktisi. Kedudukan BK di sekolah bersifat integral dengan pendidikan dan pengajaran serta administrasi sesuai dengan kurikulum tahun 2004 yang mewajibkan layanan BK di bidang pribadi, sosial, karir, dan pendidikan. Faktor pendorong pelaksanaannya antara lain kebutuhan membentuk pribadi siswa yang bulat, kompleksitas masalah akibat kemajuan teknologi, keunikan siswa yang terabaikan dalam pembelajaran kelompok, serta beban tugas guru yang banyak. Hakikat bimbingan di sekolah adalah membantu siswa untuk dapat mengenali diri sendiri, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri untuk dapat meraih kebahagiaan hidup. Dengan definisi dari berbagai ahli seperti Setzer dan Stone tahun 1981, Arthur Jones tahun 1977, dan Bimo Welgito tahun 1975, konseling adalah teknik dalam bimbingan yang diberikan secara tatap muka melalui wawancara individual atau kelompok untuk siswa yang bermasalah. Dengan pendapat dari Arthur Jones tahun 1977, kemudian Jumhur dan Muhammad Surya tahun 1975, serta W.S. Winkel SJ tahun 1997. Prinsip-prinsip BK yang harus diikuti adalah menganggap siswa mampu memecahkan masalah sendiri, menghormati martabatnya, memahaminya secara menyeluruh, mengakui keunikannya, serta mengandalkan kesediaan dan kesadaran siswa. Kemudian yang terakhir yaitu bab 8 mengenai tentang bimbingan karir. Di dalam bab 8 ini terdapat subbabnya. Di dalam buku ini subbabnya ini ada 7. Namun pada kenyataannya untuk subbab yang terakhir yang G tentang bimbingan karir, pengambilan keputusan, dan lapangan kerja, di dalam buku ini belum terdapat subbab ini di dalamnya. Jadi hanya ada 7 subbab di dalam buku ini. Yaitu yang pertama tentang bimbingan karir, yang kedua tujuan bimbingan karir, yang ketiga metode penyampaian bimbingan karir, yang keempat program bimbingan karir, yang kelima personalia bimbingan karir, yang keenam evaluasi bimbingan karir. Kemudian di daftar isi tertulis sampai 7, yaitu yang ketujuh itu ada bimbingan karir, pengambilan keputusan, dan lapangan kerja. Namun subbab yang ketujuh ini tidak ada di dalam pembahasan di bab 8. Hanya ada sampai 7 bab saja, yaitu yang terakhir sampai evaluasi bimbingan karir di subbab yang nomor 6. Oke, dalam hal ini di dalam bab 8 dari kesemua subbab yang ada, yaitu 6 subbab di dalam bab 8 ini akan saya review menjadi satu kesatuan.
yaitu bimbingan karir adalah proses pemberian bantuan kepada siswa dalam memahami diri dan kesempatan kerja serta mengambil keputusan untuk mengelola pengembangan karirnya yang terkait dengan tugas perkembangan setiap periode usia. Keberhasilan menyelesaikan tugas akan mendukung periode berikutnya, sedangkan kegagalan akan dapat menyebabkan kesulitan. Berbagai pendapat menyatakan bahwa ini merupakan jenis bimbingan yang menangani masalah karir. Berbagai pendapat menyatakan bahwa ini merupakan jenis bimbingan untuk menangani masalah karir, proses mengenali diri dan dunia kerja, untuk memilih serta membina karir. Program pendidikan untuk menentukan harapan pekerjaan dan kehidupan, bantuan dalam mengambil keputusan masa depan, cara menangani masalah remaja, serta program untuk merencanakan masa depan sesuai kondisi diri dan persyaratan karir. Secara keseluruhan, bimbingan karir membantu individu mengenali diri, memahami dunia kerja, merencanakan masa depan, dan mengambil keputusan yang tepat. Tujuannya adalah agar siswa dapat menilai potensi, minat, sikap, dan kecakapan diri. Kemudian, untuk dapat mempelajari pekerjaan yang sesuai, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, memperoleh informasi tentang pekerjaan dan pendidikan, menilai pekerjaan secara tepat, memahami nilai-nilai diri dan masyarakat, mengatasi hambatan, menyadari kebutuhan masyarakat dan negara, serta merencanakan masa depan untuk kehidupan yang serasi. Metode penyampaian dapat menggunakan ceramah, tanya jawab, tugas, demonstrasi, atau sistem modul. Kemudian ada inquiry, discovery, expository, mastery learning, khususnya melalui bimbingan kelompok karena masalah karir umum bagi siswa. Program ini perlu direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi sekolah, fasilitas, dan sasaran didik dengan asas pelaksanaan berdasarkan hasil penelusuran. Dengan asas pelaksanaan berdasarkan hasil penelusuran kemampuan dan minat siswa, serta jenis karir di masyarakat. Keputusan ditentukan oleh siswa sendiri, merupakan proses berkelanjutan, memadukan potensi siswa dan lingkungan, tidak menimbulkan beban pembiayaan berlebihan, serta menjalin kerjasama dengan pihak luar. Jadwal kegiatan mencakup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi atau tindak lanjut. Dengan evaluasi mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik, serta kriteria minimal penguasaan individual yaitu 75% dan kelompok yaitu 85%. Personalia utama adalah petugas BK sebagai koordinator dengan modul yang meliputi pemahaman diri, nilai-nilai lingkungan, hambatan, dan cara mengatasinya, serta merencanakan masa depan. Evaluasi menggunakan teknik tes dan non-tes, serta menilai hasil akhir dan proses pelaksanaan. Kemudian dalam pelaksanaan bimbingan karir, pemahaman diri yang mendalam menjadi dasar utama, di mana siswa diajak untuk mengenali berbagai aspek dirinya seperti kemampuan akademis dan non-akademis, bakat yang dimiliki sejak dini, minat terhadap bidang tertentu, serta sikap dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Untuk mendukung pemahaman ini dapat dilakukan berbagai aktivitas seperti tes minat dan bakat yang telah terstandarisasi, refleksi diri melalui jurnal harian, diskusi kelompok tentang pengalaman dan cita-cita, serta wawancara dengan konselor atau guru BK untuk mengidentifikasi potensi yang mungkin belum tereksplorasi secara maksimal.
Selain itu, pemahaman nilai-nilai mencakup pengenalan nilai-nilai pribadi, keluarga, dan masyarakat yang akan mempengaruhi pilihan karir. Misalnya, nilai tanggung jawab terhadap keluarga dapat membuat siswa memilih karir yang memberikan pendapatan stabil, sedangkan nilai kontribusi terhadap masyarakat dapat mendorong mereka memilih karir di bidang sosial atau kemanusiaan. Pemahaman lingkungan kerja menjadi bagian krusial yang tidak dapat diabaikan karena membantu siswa memahami kondisi aktual di dunia kerja, termasuk jenis-jenis pekerjaan yang ada, persyaratan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan, prospek karir di masa depan, serta budaya kerja yang berlaku di berbagai bidang. Untuk memperoleh informasi ini dapat dilakukan kunjungan kerja ke berbagai perusahaan atau lembaga, undangan narasumber dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman, penyajian data tentang tren perkembangan industri di daerah maupun nasional, serta akses ke informasi lowongan kerja dan program pendidikan vokasi atau akademik yang relevan. Siswa juga diajak untuk memahami hubungan antara pendidikan yang ditempuh dengan peluang karir yang tersedia, sehingga mereka dapat merencanakan jalur pendidikan yang sesuai dengan tujuan karir yang diinginkan. Hambatan dalam merencanakan karir seringkali muncul baik dari dalam diri siswa maupun lingkungan sekitarnya. Hambatan dari dalam diri dapat berupa kurangnya kepercayaan diri, ketidakjelasan arah tujuan, rasa takut gagal, atau keterbatasan kemampuan tertentu. Sedangkan hambatan dari luar dapat berupa keterbatasan akses informasi, kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, kurangnya dukungan dari orang tua atau lingkungan, serta persepsi masyarakat yang salah tentang beberapa profesi. Untuk mengatasi hambatan ini, konselor atau guru BK akan membantu siswa mengidentifikasi jenis hambatan yang dihadapi, menganalisis penyebabnya, dan merumuskan strategi penanganan yang tepat. Misalnya, untuk mengatasi kurangnya kepercayaan diri dapat dilakukan pelatihan keterampilan komunikasi dan presentasi. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan ekonomi dapat diberikan informasi tentang beasiswa atau program bantuan keuangan untuk pendidikan lanjutan. Kemudian merencanakan masa depan secara konkret menjadi tahap akhir dari bimbingan karir, di mana siswa diajak untuk membuat rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang akan ditempuh selama masa sekolah, seperti pemilihan mata pelajaran yang relevan, pengikutannya pada kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan karir, serta persiapan untuk ujian masuk perguruan tinggi atau pelatihan kerja. Selain itu, rencana juga mencakup langkah-langkah setelah lulus sekolah, seperti memilih institusi pendidikan atau tempat kerja yang sesuai, mempersiapkan dokumen aplikasi seperti surat lamaran atau seperti memilih institusi pendidikan atau tempat kerja yang sesuai, mempersiapkan dokumen aplikasi seperti surat lamaran dan kurikulum vitae, serta mengembangkan jaringan profesional dengan orang-orang di bidang yang diminati. Untuk memastikan rencana ini dapat terlaksana dengan baik, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan melakukan penyesuaian rencana jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi diri atau lingkungan. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program bimbingan karir. Kerjasama dengan orang tua siswa dilakukan untuk mendapatkan dukungan dalam merencanakan karir, memberikan informasi tentang kondisi keluarga yang dapat mempengaruhi pilihan karir, serta mengubah persepsi orang tua yang mungkin terlalu memaksakan keinginannya kepada siswa tanpa mempertimbangkan minat dan potensi anak. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini tentang program pendidikan dan kesempatan belajar yang ada. Kerjasama dengan dunia usaha dan industri dilakukan untuk mendapatkan akses ke kunjungan kerja, kesempatan magang atau kerja praktek, serta informasi tentang kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Kerjasama dengan organisasi profesi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang standar dan etika kerja di berbagai bidang.
Dengan kerjasama yang erat dan sinergis antara semua pihak terkait, program bimbingan karir dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa, membantu mereka untuk memasuki dunia kerja dengan siap dan percaya diri, serta membangun karir yang sukses dan memuaskan sesuai dengan potensi dan minat mereka. Oke, sekian review buku ketiga dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.